Halo semua, kembali lagi dengan kami kelompok 4B yang kali ini akan membahas mengenai proses gastrulasi. Kelompok kami beranggotakan Anggi Tiara Oktashifa, Hisham Abdul Aziz, Irna Suci Ramadanti, Laura Agustina Program, Syafina Nabila, dan Sri Damayanti. Selamat menyaksikan videonya ya! Tujuan dilakukannya kegiatan ini ialah mengamati tahap perkembangan awal embrio bintang laut, amphioxus, katak, ayam, dan mamalia pada stadium gastrula. Pertama-tama, kita akan membahas apa itu morula, blastula, dan gastrula. Pertama, kita akan membahas tentang morula. 3 hari setelah fertilisasi, zigot akan terus membelah dengan sangat cepat, sehingga menyebabkan peningkatan jumlah sel yang cepat pula. Sel-sel hasil pembelahan ini, atau yang dikenal sebagai blastomer, akan membentuk formasi kelompokan 12-16 sel yang dinamakan morula. Nah, proses pembentukan morula ini terjadi di tuba Fallopi. Berikut adalah pembelahan zigot menjadi morula. Pertama-tama, zigot akan membelah menjadi 2 sel atau 2 blastomer. Kemudian akan membelah menjadi 4 blastomer. Selanjutnya akan membelah menjadi 8 blastomer. Dan selanjutnya akan membelah menjadi 16 buah blastomer. Nah, ke-16 buah blastomer inilah yang kita sebut sebagai morula. Selanjutnya, kita akan membahas tentang blastula. Blastulasi merupakan perkembangan lanjut dari morula. Cirinya adalah adanya rongga yang disebut sebagai blastosol. Blastosol ini nantinya berfungsi untuk membantu gerakan-gerakan morfogenik perkembangan selanjutnya. Berikut adalah macam-macam blastula. Yang pertama adalah blastula pada Asterias dan Amphioxus. Kelompok ini memiliki blastula bertipe soloblastula lapis tunggal. Yang kedua adalah amfibi. Amfibi memiliki blastula bertipe soloblastula lapis banyak. Yang ketiga adalah apes dan reptil. Apes dan reptil memiliki tipe blastula discoblastula. Yang keempat adalah mamalia. Mamalia memiliki blastula yang bertipe blastocista. Dan yang terakhir adalah insekta. Insekta memiliki tipe blastula stereoblastula. Kemudian kita akan membahas gastrula. Gastrulasi adalah proses lanjutan setelah blastulasi. Tahap ini dilakukan untuk menempatkan 3 lapisan embrional, yakni endoderm, mesoderm, dan juga ektoderm pada organisme triproplastik, dan 2 lapisan pada organisme diploplastik, yakni lapisan endoderm dan lapisan ektoderm, melalui gerak morfogenik. Nah, gastrulasi sendiri terdiri dari 5 tahapan, yakni proliferasi atau pembelahan. Dalam hal ini, pembelahan yang dimaksud adalah mitosis. Kemudian adanya interaksi sel yang berupa ikatan antar sel, yakni gap junction, tight junction, dan desmosom. Kemudian yang ketiga adalah ekspresi gen, yakni dilakukan melalui sintesis protein. Yang keempat adalah diferensiasi jaringan awal, dan yang terakhir adalah migrasi 2 atau 3 lapisan embrional, tergantung lapisan dari organismenya. Tahap gastrulasi tak bisa terlepas dari adanya gerakan morfogenik. Gerakan-gerakan morfogenik selama gastrulasi adalah yang pertama, proliferasi, yakni pembelahan yang dilakukan secara mitosis. Pembelahan pada kutub anima terjadi lebih cepat dibandingkan kutub vegetatif karena terdapat kandungan cadangan makanan yang lebih sedikit pada kutub animanya. Yang kedua adalah epiboli,
yakni migrasi mikromer ke batas makromer. Yang ketiga adalah involusi, yakni melentiknya jaringan embrio pada bibir dorsal blastoporus dan bibir ventral blastoporus. Yang keempat adalah invaginasi, yakni melekupnya jaringan ke dalam membentuk gastrosol atau arsenteron. Yang kelima adalah evaginasi, yakni penonjolan kutub vegetatif atau yolk plug. Kemudian yang selanjutnya adalah migrasi konvergen. Yang ketujuh adalah migrasi divergen. Yang kedelapan adalah ingresi, yakni lepasnya sel endosperm secara individual atau satu sel. Dan yang terakhir adalah delaminasi, yakni lepasnya sel endosperm secara keseluruhan atau langsung satu lapisan. Sebagai contoh adalah gastrulasi pada organisme diploplastik. Organisme diploplastik memiliki dua lapisan embrional, yakni ektoderm yang berwarna kuning dan endoderm yang berwarna merah. Mulanya, kedua lapisan ini berada pada bagian luar, sedangkan untuk dapat membentuk organ-organ tubuh, lapisan endoderm harus berada pada bagian dalam atau di dalam lapisan ektoderm. Nah, pada tahap gastrulasilah, lapisan endoderm akan dimasukkan ke dalam melalui gerak-gerak morfogenik. Sehingga hasil akhirnya adalah sebagai berikut. Lapisan merah yang merupakan lapisan endoderm berada di bagian dalam, sedangkan lapisan ektodermnya berada di bagian luar. Nah, ini adalah gambar tahapan perkembangan zigot menjadi gastrula pada Asteria. Mulanya, zigot akan membelah diri menjadi 2 blastomer, kemudian akan membelah lagi menjadi 4 buah blastomer, kemudian membelah lagi menjadi 8 buah blastomer, kemudian membelah lagi menjadi 16 buah blastomer atau yang kita kenal sebagai morula. Kemudian ada tahap blastulasi hingga menghasilkan blastula. Pada contoh ini adalah soloblastula lapis tunggal. Kemudian kita memasuki tahap awal dari gastrulasi, terlihat cekungan pada bagian bawahnya karena nanti itu merupakan jaringan endoderm yang akan dimasukkan ke bagian dalam. Kemudian pada akhir tahap gastrulasi kita dapat melihat proses gastrulasinya telah selesai, yakni ketika ektodermnya sudah dimasukkan ke bagian dalam. Berikut merupakan alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini. Ada mikroskop 1 set, model pembelahan 1 set, dan juga kamera handphone sebanyak 1 buah. Dan ini merupakan langkah kerja yang akan kita lakukan pada pengamatan gastrulasi. Selanjutnya, kita akan membahas gastrulasi pada Amphioxus. Gastrulasi Amphioxus terjadi melalui invaginasi dari dinding-dinding vegetal. Sel-sel tumbuh ke dalam, mengisi rongga blastosol menjadi endoderm dan mesoderm. Kemudian, akibat pergerakan tersebut, munculnya rongga arsentron atau gastrosol. Selanjutnya, teman-teman bisa melihat pergerakan atau perkembangan dari Amphioxus pada pengamatan langsung di bawah mikroskop pada video berikut ini. Selamat menonton!
hasil pengamatan tahap gastrulasi asterias. Sebelumnya, mari kita kilas balik pada tahap akhir blastulasi pada asterias. Kita sudah tahu bahwa tipe sel telur asterias adalah isolesital, mengalami pembelahan holoblastik hampir ekual. Ini artinya ukuran blastomer itu sama besar. Blastomer ini ditunjukkan oleh angka 1 pada pengamatan preparat yang diwarnai. Kemudian, tahap akhir blastula ditandai dengan adanya blastosol, yaitu area yang ditandai angka 2 pada pengamatan preparat ini. Akhir dari blastulasi sel telur asterias itu menghasilkan soloblastula lapis tunggal. Kemudian mari kita perhatikan model dari peta nasib dari sel telur asterias. Yang berwarna krem ini menunjukkan bakal ektoderm, kemudian ada rongga berisi cairan yaitu blastosol, yang berwarna kuning merupakan bakal endoderm, dan yang terakhir berwarna merah merupakan bakal mesoderm. Karena pembelahan di daerah kutub anima lebih cepat dan lebih banyak dibandingkan daerah pada kutub vegetatif, hal ini menyebabkan suatu gerakan yang disebut epiboli. Kita bisa lihat pada angka 1. Mengarah ke arah bawah mengakibatkan kutub vegetatif mengalami pendataran, yang awalnya sel berbentuk pipih, kemudian membentuk kotak persegi panjang, dan akhirnya trapesium. Pendataran ini merupakan tanda awal dari proses gastrulasi pada asterias. Setelah kutub vegetatif mengalami pendataran, kemudian akan mengalami sebuah proses yang dinamakan invaginasi. Invaginasi atau pelekukan ke arah dalam di bagian kutub vegetatif mengakibatkan ektoderm dan endoderm dapat terbentuk. Invaginasi juga membentuk suatu lapisan di bagian dalam yang kita sebut sebagai hipoblast dan lapisan sel di bagian luar yang kita sebut sebagai epiblast. Nah, tahap invaginasi ini bersamaan dengan tahap involusi mesoderm dan involusi endoderm. Karena adanya pelekukan endoderm mengakibatkan terbentuknya suatu rongga bakal gastrosol atau bakal arkenteron. Kalau kita perhatikan pada gambar preparat yang telah diwarnai, nomor 3 ini menunjukkan lapisan endoderm dan nomor 2 ini menunjukkan bakal arkenteron. Tahap akhir pada gastrulasi asterias ditandai dengan semakin panjangnya rongga arkenteron dan terbentuknya suatu vesikula arkenteron di ujungnya. Lalu ada blastopor yang sebagai lubang penghubung antara lingkungan luar dengan rongga arkenteron. Selain itu, pada tahap gastrulasi akhir, hipoblast sudah lebih banyak yang masuk. Kemudian adanya sel-sel yang terlepas dari ujung dalam hipoblast membentuk suatu sel-sel mesenkim atau bakal mesoderm. Yang pertama ini ada sel mesoderm primer. Nah, sel mesoderm primer ini ditandai angka 5 pada pengamatan preparat yang sudah diberi warna. Sel-sel dari daerah angka 5 ini tumbuh dan bermigrasi ke daerah nomor 4, ke daerah dalam. Dikenal dengan proses ingresi sel mesenkim primer. Kelompok pertama ini, kelompok sel mesoderm primer, akan membentuk suatu kerangka. Sedangkan sel mesoderm sekunder yang ditandai oleh daerah angka 6 ini tumbuh dan memisahkan diri dari bagian atas arkenteron ke daerah yang ditandai oleh angka 4. Sel mesoderm sekunder ini nantinya akan membentuk suatu rongga tubuh asterias.
Kesimpulan tahapan gastrulasi pada Asterias, pertama merupakan tahapan epiboli. Kemudian kedua merupakan tahapan pendataran di bagian kutub vegetatif. Kemudian ketiga merupakan invaginasi di kutub vegetatif. Lalu keempat involusi mesoderm dan involusi endoderm. Dan yang terakhir merupakan tahapan migrasi di bagian bibir dorsal blastoporus dan bibir ventral blastoporus. Hasil pengamatan tahap gastrulasi katak. Sebelum ke sana, mari kita kilas balik sebentar mengenai tahap akhir blastulasi katak. Tipe sel telur katak yaitu telolesital, artinya yolk atau kuning telur terhimpun di bagian kutub vegetatif. Tipe pembelahan telurnya unequal, yaitu pembelahan terjadi secara menyeluruh dari kutub anima ke kutub vegetatif, tetapi blastomer yang dihasilkan ukurannya tidak sama besar. Kita bisa lihat di sini, ukuran blastomer di bagian kutub anima lebih kecil-kecil, kita sebut sebagai mikromer. Sedangkan ukuran blastomer di bagian kutub vegetatif besar-besar, kita sebut makromer. Mari kita perhatikan peta nasib dari model sel telur katak. Untuk yang berwarna biru muda bakal menjadi ektoepi atau ektoderm yang akan menghasilkan epidermis dan derivatnya. Untuk yang berwarna biru tua akan menjadi ektoneural atau ektoderm untuk bagian neural atau sistem saraf. Nah, untuk yang berwarna putih itu merupakan blastosol. Untuk yang berwarna hijau merupakan bakal mesoderm yang akan membentuk suatu notochord. Dan yang berwarna merah merupakan bakal menjadi mesoderm dan yang berwarna kuning bakal menjadi endoderm. Hasil akhir blastulasi katak adalah soloblastula lapis banyak. Dapat kita perhatikan, gambar paling kiri ini menunjukkan gambar preparat tahap blastulasi akhir pada katak. Kita bisa mengidentifikasi bahwa wilayah nomor 2 ini merupakan blastosol dan sel-sel di bagian kutub animal ini lebih cepat pembelahannya sehingga jumlahnya lebih banyak dan ukurannya lebih kecil-kecil dibandingkan kutub vegetal. Hal inilah yang menyebabkan gerakan morfogenesis epiboli. Kemudian karena pergerakan epibolilah terbentuk suatu indentasi atau perobekan di bibir dorsal blastoporus. Tahapan gastrulasi yang kita pelajari saat kuliah diawali dengan tahapan epiboli, yaitu pembelahan sel di bagian kutub animal lebih cepat dibandingkan kutub vegetal. Nah, epiboli ini mengakibatkan suatu indentasi atau perobekan di bibir dorsal blastoporus. Kemudian terjadilah sebuah invaginasi, sehingga lapisan seperti notochord yang awalnya di luar itu terletak di dalam. Sedangkan kalau kita perhatikan di foto preparat tahap gastrula katak, di sini disebutkan bahwa tahapan awal gastrulasi katak ditandai dengan adanya invaginasi. Otomatis karena adanya invaginasi, maka akan terbentuk sebuah indentasi atau sebuah perobekan di bibir dorsal blastoporus. Nah, kenapa bisa terjadi invaginasi? Karena pembelahan di bagian kutub animal itu lebih banyak, lalu menggeser terus dan masuk atau mengalami invaginasi. Nah, karena ketiga hal tersebut, terciptalah sebuah celah arkenteron. Di sini ukurannya masih sangat kecil dibandingkan dengan ukuran blastosol. Selanjutnya, kita mempelajari bahwa setelah invaginasi itu,
akan terjadi involusi atau pelentikan, berputar ke arah dalam. Jadi sebenarnya tahap yang telah terjadi epiboli, indentasi, invaginasi itu dan involusi terjadi secara bersamaan, secara berurutan gitu. Nah, kalau kita lihat di sini involusi atau melentiknya di bagian bibir dorsal blastoporus, pada bagian bibir ventral blastoporus baru saja terjadi sebuah proses indentasi atau perobekan dan invaginasi yang masih awal-awal. Juga kita bisa lihat di sini ukuran rongga arkenteron itu semakin besar dan ukuran blastosol ini semakin kecil. Tujuan gastrulasi adalah pembentukan 3 lapisan derm primer, endoderm, mesoderm, dan ektoderm. Selama gastrulasi akhir, ketiganya terlihat sangat jelas. Mari kita perhatikan gambar preparat katak ini. Pada gambar ini, yang ditunjuk oleh nomor 1 adalah lapisan ektoderm. Lapisan ektoderm mengelilingi bagian luar embrio. Kemudian, yang ditunjuk nomor 2 merupakan lapisan endoderm. Lapisan endoderm ini mengelilingi usus atau arkenteron dan menyusun kuning telur. Lalu, lapisan yang ketiga merupakan lapisan mesoderm. Lapisan mesoderm ini terletak di antara lapisan ektoderm dan endoderm. Kalau kita melihat pada model gastrulasi katak ini, ektoderm adalah lapisan yang berwarna biru tua dan biru muda, kemudian lapisan mesoderm adalah berwarna hijau dan berwarna merah, untuk lapisan endoderm berwarna kuning. Dapat kita amati bahwa bibir dorsal blastoporus dan bibir ventral blastoporus masih terlihat. Tahapan evaginasi pada gastrulasi adalah tahapan yang diakibatkan oleh massa endodermal antara bibir dorsal dan bibir ventral yang terletak di luar membentuk suatu sumbat yang kita sebut sebagai yolk plug atau sumbat blastoporus. Semakin tua suatu gastrula, semakin mengecil pula blastoporusnya, dan kemudian blastoporus akan menjadi suatu celah sempit yang memanjang yang kita sebut sebagai daerah primitif atau primitive streak. Jadi dapat diambil suatu kesimpulan tahapan gastrulasi pada katak. Yang pertama adalah epiboli, kemudian kedua indentasi atau perobekan pada bibir dorsal blastoporus dan bibir ventral blastoporus. Ketiga adalah invaginasi endoderm dan mesoderm. Keempat, involusi endoderm dan mesoderm. Dan yang terakhir adalah evaginasi yolk plug. Hasil pengamatan tahap gastrulasi pada ayam. Mari kita kilas balik sebentar ke tahap akhir blastula pada ayam. Kita tahu bahwa tipe sel telur ayam adalah megalesital dengan pembelahan meroblastik menghasilkan diskoblastula. Nah, ini merupakan model dari peta nasib diskoblastula tersebut. Kita melihatnya dari sudut kutub anima. Nah, untuk yang berwarna kuning merupakan yolk. Untuk yang berwarna biru muda itu bakal ektoepi. Untuk yang berwarna biru tua itu bakal ektoneural. Untuk yang berwarna merah itu bakal mesoderm dan berwarna hijau bakal notochord. Di sini sudah terbentuk lapisan epiblast, di bawahnya ada hipoblast dan rongga subgerminal. Tahapan gastrulasi pada ayam pertama adalah proliferasi di area pellucida atau disebut juga sebagai epiboli. Kedua adalah divergensi di nodus Hansen, membentuk suatu primitive streak. Ketiga adalah konvergensi atau pergerakan sel-sel menuju primitive streak. Keempat, invaginasi, involusi, dan divergensi yang terjadi di primitive streak. Preparat di sebelah kiri merupakan preparat dari tahapan gastrulasi pada ayam. Di sini terlihat sebuah lingkar disebut sebagai nodus Hansen. Lalu terjadilah divergensi dari nodus Hansen membentuk sebuah primitive streak.
Selain itu, dapat kita amati bahwa terjadinya pergerakan sel-sel menuju primitive streak yang kita sebut sebagai konvergensi. Pada gambar pengamatan di sebelah kanan, kita dapat mengamati ujung dari primitive streak. Di sini pergerakan sel-sel secara konvergensi lebih terlihat lebih jelas. Nah, pada daerah primitive streak ini terjadi sebuah invaginasi dan involusi. Kemudian setelah masuk akan terjadi divergensi lateral. Setelah melakukan involusi atau pelentikan, dilanjutkan dengan divergensi lateral di subprimitive streak. Nah, setelah melakukan divergensi atau menjauhi primitive streak, memencar dari primitive streak, sel-sel itu akan mengalami delaminasi dari epiblast ke hipoblast. Delaminasi ini hanya dilakukan oleh lembaran sel endoderm, sedangkan sel-sel mesoderm akan melakukan ingersi dari epiblast ke arah hipoblast. Nah, hasil dan pembahasan yang terakhir yaitu gastrulasi pada mamalia. Tahap gastrulasi ini merupakan tahap lanjutan dari blastulasi dengan hasil akhir berupa blastokista yang terdiri dari inner cell mass, blastosol, dan tropoblast. Tahap gastrulasi diawali dengan adanya proses implantasi blastokista pada dinding uterus. Selanjutnya, inner cell mass akan berkembang menjadi epiblast dan hipoblast. Hipoblast akan berproliferasi dan mendinding blastosol menjadi endoderm kantung Yolk, sedangkan di antara sel-sel epiblast dibentuk celah-celah yang menyatu menjadi rongga amnion dan membagi epiblast menjadi dua bagian, yaitu ectoderm amnion dan epiblast embrio. Selanjutnya, di bagian posterior epiblast embrio akan dibentuk daerah primitif. Nah, melalui daerah primitif ini, sel-sel bakal mesoderm dan bakal endoderm yang terdapat pada epiblast embrio akan bermigrasi dan membentuk endoderm embrio, juga membentuk mesoderm di antara ectoderm dan endoderm. Mesoderm bakal notochord bermigrasi melalui nodus Hansen ke arah anterior. Mesoderm menyebar pada seluruh keping embrio kecuali di bagian anterior atau membran faring dan di bagian posterior atau membran kloaka. Sel-sel mesoderm akan bermigrasi pula keluar keping embrio membentuk mesoderm ekstraembrio di antara tropoblast dan endoderm kantung Yolk. Mesoderm ekstraembrio terbagi dua. Di dekat tropoblast disebut mesoderm somatic dan di dekat endoderm kantung Yolk disebut mesoderm splankton. Rongga di antara kedua macam mesoderm tersebut adalah xolom ekstraembrio. Nah, kesimpulannya hasil gastrulasi pada mamalia berbentuk keping dengan ketiga macam lapisan lembaga, yaitu Ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, berikut adalah rangkuman dari tahapan gastrulasi pada mamalia.
Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih.